Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue mau membahas Samsung Galaxy A31. Jadi ini adalah HP baru lagi dari Samsung, dan menurut gue posisinya tuh di tengah-tengah antara si Samsung Galaxy M31 dan Samsung Galaxy A51. Jadi kalau mungkin si Samsung M31 sama Samsung A51 punya anak, mungkin jatuhnya kayak gini nih hasilnya. Jadi langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Jadi pertama-tama mungkin gue mau ngomongin tampilannya terlebih dahulu. HP ini punya tampilan yang menurut gue campuran antara si Samsung A51 dan Samsung M31. Dari belakang tuh dia sama banget kayak Samsung A51, tapi dari depan dia mirip banget sama Samsung M31. Tampilan depannya masih pakai Infinity U ya, bukan yang Infinity O yang tompel. Dan menurut gue mereka pakai Infinity U ini buat menghemat kos aja. Dagunya juga masih agak tebel, bodi belakangnya masih plastik, tapi gue suka banget sama finishingnya. Enak digenggam dan nggak ninggalin banyak sidik jari. Bikin kelihatan dan feel-nya kayak HP kelas atas. Gue juga suka banget sama bobot dan ukuran HP ini. Dia tuh nggak kegedean tapi nggak kekecilan juga. Pas pegang nggak pakai casing itu rasanya nyaman dan mantep. Kalau yang kemarin kan Samsung M31 itu yang gue review agak berat karena emang baterainya lebih gede. Nah kalau yang ini menurut gue lebih pas. Bedanya juga kalau si Samsung A51 dan M31 itu mereka dilapisin Gorilla Glass 3 depan belakang. Nah HP ini nggak ada Gorilla Glass-nya. Nah berlanjut ngomongin speknya tuh kurang lebih kayak gini. Layarnya tuh ukuran 6,4 inci, Super AMOLED, resolusinya Full HD+, chipsetnya pakai MediaTek Helio P65, storage-nya 128GB, RAM-nya 6GB, quad kamera belakang dan kamera depan ada satu. Dia punya NFC, masih ada headphone jack, dan USB portnya tuh udah Type-C. Dia juga punya in-display fingerprint sensor, dan kapasitas baterainya 5000 mAh, dan udah mendukung fast charging sebesar 15 watt. Oke, jadi HP ini punya fingerprint di layar ya, sama kayak si A51. Kalau si M31 kan fingerprintnya masih fisikal di bodi belakang. Nah, berhubung ini udah di layar, bodi belakangnya jadi kelihatan lebih bersih dan mulus. Tapi, HP ini cuma bisa store 3 fingerprint maksimum. Gue biasa register 4 soalnya, karena gue biasa register 2 jempol gue sama 2 telunjuk gue. Nah, fingerprint HP ini menurut gue kurang konsisten ya, karena kadang-kadang dan terjadi secara random dia tuh suka gagal berkali-kali, bisa sampai 5 kali, dan sampai dia minta gue tuh harus input pin buat buka HP gue. Tapi kadang juga baik-baik aja. Jadi kalau lagi bagus ya bagus, kalau lagi jelek ya jelek. Padahal tuh angle gue pakai fingerprintnya udah bener dan nekannya udah pas. Jadi kadang menghambat aja. Speaker HP ini juga menurut gue volumenya sedikit kurang kencang ya. Jadi dia cuma ada single speaker di bawah, tapi untuk ukuran single speaker menurut gue volumenya tetap masih kurang, agak mendem. Nah berlanjut ke sistem kameranya. Kamera belakang HP ini ada satu lensa wide, dia 48 megapiksel, ada lensa ultra wide 8 megapiksel, ada lensa makro 5 megapiksel, dan ada lensa depth 5 megapiksel. Kayaknya ini udah susunan kamera paling umum ya buat HP kisaran harga segini. Ada lensa utama, ultra wide, ada makro, dan depth. Jadi kalau sistem quad kamera sendiri udah nggak spesial ya, kayak semua HP udah kayak gitu. Semuanya udah bawa embel-embel quad kamera, dan susunannya sama persis. Nah, HP ini kalau dibanding si M31, kamera utamanya cuma 48 megapiksel, dan dia sama persis kayak si A51. Jadi untuk urusan kamera utama, si M31 tuh menang secara hardware. Nah, tapi meski si A31 ini kamera utamanya sama kayak si A51, tapi dia nggak mampu rekam 4K kayak A51. Mentok di 1080p aja. Kemarin M31 juga bisa kok rekam 4K, jadi dia doang yang nggak bisa. Nah, tapi kalau urusan lensa ultrawide, si A31 sama M31 itu punya lensa yang sama, sebesar 8 megapiksel. Nah, kalau si A51 itu lensa ultrawide-nya lebih gede, 12 megapiksel, jadi lebih unggul secara hardware. Lanjut ke kamera depan, dia punya satu lensa 20 megapiksel, dan dia kalah sama M31 sama A51. Mereka berdua tuh pakai 32 megapiksel, dan kamera depan HP ini juga cuma mampu rekam video di 1080p 30 fps, nggak bisa lebih. Nah, ini adalah contoh hasil foto-foto dari kamera Samsung Galaxy A31. Karakter fotonya seperti standar Samsung ya, dia cerah, vibrant, warnanya keluar banget, dan dia kontras. Dan satu hal yang gue sadari adalah karena ultrawide lensnya cuma 8 megapiksel, jadi hasil gambarnya tuh agak pecah. HP ini nggak ada lensa telefoto, tapi karena kamera utamanya 48 megapiksel, masih bisa digital cropping buat ngegantiin zoomnya sampai maksimal 8 kali.
Nah, ini adalah contoh hasil perekaman video kamera belakang di resolusi maksimalnya cuma bisa 1080p 30 fps. Kamera belakang HP ini juga nggak ada stabilization sama sekali, jadi bakal goyah banget kalau kalian pakai rekam video nih, contohnya kayak gini. Jadi OIS-nya nggak ada, gyro AIS-nya juga nggak ada, dan super steady mode-nya juga nggak ada. Kalau untuk rekam-rekam video, HP ini kurang banget menurut gua. Nah, kalau ini contoh perekaman videonya di lensa ultra wide-nya ya. Sama aja goyahnya, cuman lebih mending karena mungkin dia field of view-nya lebih lebar ya. Ganti lensa dari ultra wide ke wide atau dari wide ke ultra wide juga nggak bisa langsung ya. Jadi overall sih menurut gue video kelemahan dari HP ini sih. Nah, ini adalah hasil perekaman kamera depan di resolusi 1080p 30 fps. Kira-kira gini nih kualitas gambarnya dan suara mic-nya. Lagi terang banget ini, backlight-nya lagi parah banget, dan ya sekalian ngetes lah ya. Nah, ada catatan lagi, ada lagi kelemahan dari kamera HP ini, yaitu nggak ada night mode. Gue juga nggak ngerti kenapa, mungkin karena keterbatasan chipset, tapi menurut gue night mode tuh udah jadi standar dan kewajiban ya bagi HP-HP zaman sekarang. Nah, kalau dari segi performanya gimana? Pas gue tes Antutu versi 8 sih, gue dapat skor 152.447. Untuk dipakai main game, gue tes main PUBG, settingan mentoknya tuh di Smooth Ultra atau di HD High. Untuk urusan performa sih menurut gue emang HP ini bukan juaranya ya, bukan yang HP ngebut-ngebut banget, cuman cukup aja. Masih kalah sama Samsung A51 dan Samsung M31. Nah, berlanjut ke segi baterai, kapasitas baterai HP ini adalah 5000 mAh. 1000 mAh lebih kecil daripada Samsung M31 dan 1000 mAh lebih gede daripada Samsung A51. Jadi dia tuh ada di tengah-tengah. Nah, karena dia ada di tengah-tengah, mungkin dia kesannya jadi nggak kegedean tapi nggak juga kekecilan. Jadi pas-pas aja. Selain itu, baterai nggak kegedean juga berpengaruh ya terhadap berat HP ini, jadi lebih ringan dan lebih pas aja menurut gua. Untuk kecepatan ngecas sendiri sih sama aja ya antara HP ini dengan dua HP itu di 15 watt. Kalau dari segi performa baterai, meskipun dia posisinya ada di tengah-tengah, tapi menurut gue susah banget buat ngabisin baterai HP ini. Jadi performa baterainya memuaskan banget. Untuk dipakai seharian atau mungkin lebih dari sehari itu bakal gampang. HP ini bakal tahan dan awet. SOT sendiri gue dapet antara 9 sampai 10 jaman ya. Itu kalau pemakaian gue yang nggak berat-berat amat dan jarang main game. Paling kebanyakan buat nonton YouTube, denger musik, chatting, medsos, dan sebagainya. Jadi kalau untuk urusan baterai, HP ini awet deh. Fitur terakhir yang gue suka dari HP ini adalah dia punya NFC. Karena menurut gue, HP dengan kisaran harga 3-4 jutaan, itu masih cukup jarang yang punya fitur NFC. Sementara menurut gue, NFC itu penting. Ini menurut gue ya, karena gue pribadi sering banget pakai e-money dan flash. Jadi kalau sewaktu-waktu habis dan harus top up, jadi nggak ribet-ribet harus ke Alfamart atau isi di ATM. Bisa langsung pakai HP aja. Jadi kesimpulannya gimana? HP ini adalah HP yang bikin kalian makin bingung kalau kalian mau beli HP Samsung. Apalagi kalau HP yang kalian mau beli itu kisaran harganya antara 3-4 jutaan. Karena ya di kisaran harga segituan kalian bisa beli Samsung M31 juga, bisa juga nambah dikit dapat Samsung A51, dan HP ini tuh ada di tengah-tengah. Bikin makin bingung aja gitu loh mau pilih yang mana. Spek dari HP ini juga bisa gue bilang dia di tengah-tengah juga. Ada sebagian yang diambil dari Samsung M31 seperti desain layar depannya dan kapasitas baterainya yang gede. Ada juga yang diambil dari Samsung A51, kayak in-display fingerprint scannernya dan juga NFC. Kalau dari segi kamera, menurut gua HP ini standar HP Samsung aja ya, nggak ada yang spesial. Malah menurut gua agak terbatas karena dia nggak bisa rekam 4K di bagian kamera belakang dan juga nggak ada night mode. Jadi kalau kalian peduli sama baterai HP yang gede dan awet, pengen punya in-display fingerprint scanner, nggak gitu masalah kalau desain layar depannya tuh bukan yang punch hole, bukan yang tompel, pengen punya NFC dan untuk bagian kamera dan performa ya biasa-biasa aja, mungkin HP ini bakal cocok banget buat kalian. Jadi balik lagi tergantung prioritas kalian pentingin apa. Jadi gua rasa sekian aja untuk review Samsung Galaxy A31 ini. Semoga konten gua membantu kalian semua. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Like video ini jika kalian suka, subscribe dan nyalain lonceng juga boleh kalau kalian pengen lihat konten-konten gue yang berikutnya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.